Yes, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Nah, Crypto Daily Indonesia kembali di hari ini di awal pekan kembali akan menyampaikan berita ternama, berita terbaru lagi di industri kripto. Berita menarik apa pada kesempatan kali ini yang perlu saya bahas teman-teman semua, yang dimana di sini bukan saya menyebar FAT ya, ini bukan saya menyebar FAT, ini berdasarkan beberapa sumber saya temukan, berdasarkan dari utas Twitter ya, berdasarkan dari beberapa analis kripto teman-teman semua. Maka di sini saya akan sampaikan kepada Anda rumor yang dimana saat ini Huobi dalam keadaan masalah krisis likuiditas yang kemudian mengakibatkan berkurangnya kepemilikan USDT yang dipegang oleh Huobi. Ya, berdasarkan data dari DeFi lama bahwa kepemilikan USDT Huobi itu berkurang secara drastis. Kenapa demikian? Karena diantaranya yaitu Binance menarik kepemilikan USDT mereka dari Huobi global itu sendiri. Nah, di kesempatan kali ini saya akan angkat berita ini bersumber dari Koinvestasi. Koinvestasi ini merupakan pemberitaan kripto terbesar di Indonesia, teman-teman, dan bahkan mereka akan mengadakan kegiatan konferensi Bitcoin ya, yaitu Coinvest Asia yang akan datang di tanggal 24 sampai tanggal 25 Agustus yang akan diadakan di Bali. Tentunya jika kami ada kesempatan kami akan berkunjung ke sana ya. Memang mungkin di antara Anda sudah mengetahui hal tersebut, kegiatan yang akan diadakan di Bali di tanggal 24 dan 25 mendatang ini. Nah, terlepas daripada itu semua, baik saya langsung tunjukkan kepada Anda ya untuk mempersingkat waktu karena ini cukup lama, sepertinya memang waktunya itu cukup lama. Saya sampaikan kepada Anda agar teman-teman memahami apa yang sebenarnya terjadi di Huobi saat ini, di internal Huobi, yang dimana rumor beredar juga yang dimana orang-orang dalam Huobi saat ini diinvestigasi oleh otoritas berwenang di Tiongkok ya, oleh polisi di Tiongkok menginvestigasi orang dalam dari Huobi itu sendiri, teman-teman semua. Next, Huobi dirumorkan krisis likuiditas. Ini kronologinya. Kita akan lihat ya kronologinya seperti apa. Mungkin di antara teman-teman penasaran seperti apa sih sebenarnya kronologi yang terjadi sama Huobi saat ini, yang dimana isu-isu rumor yang beredar tentang krisis yang akan terjadi pada Huobi global itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda pertukaran kripto Huobi mengalami arus keluar atau outflow ya sebesar sekitar 64 juta US dollar antara 5 sampai 6 Agustus 2023 di tengah rumor yang beredar mengenai otoritas China yang sedang menyelidiki para eksekutifnya. Nah, rumor yang beredar diantaranya bahwa saat ini para eksekutif dari Huobi itu sendiri, Justin Sun dan beberapa eksekutif lainnya itu saat ini rumor yang beredar mereka saat ini dalam posisi yang dimana diinvestigasi teman-teman semua oleh otoritas berwenang di Tiongkok. Selain itu, terdapat kejanggalan dalam jumlah Tether atau USDT yang dimiliki Huobi sehingga memicu dugaan bahwa Huobi kemungkinan tidak liquid atau insolvent. Nah, maksudnya apa? Terdapat kejanggalan bagaimana? Nah, Proof of Reserve yang ditunjukkan oleh Huobi Global dengan kepemilikan USDT mereka tidak sesuai dengan data on-chain yang ada, sehingga salah satu akun Twitter yang bernama Adam, nah itu mengungkap hal ini, mencurigai apa yang terjadi ya, ketidaksesuaian antara Proof of Reserve yang disampaikan oleh Huobi dengan data on-chain yang ada, yang dimana kepemilikan USDT mereka yang tidak sesuai. Rumor Huobi diinvestigasi otoritas Tiongkok. Dilansir dari media Hong Kong yaitu Tech Hub News yang dikutip oleh, nah ini kutip oleh akun Twitter ini, namanya username-nya itu Wub Blockchain 12, otoritas Tiongkok dilaporkan sedang mengetatkan pengawasan terhadap exchange kripto yang beroperasi di daerah Tiongkok tersebut, yang dimaksud adalah Huobi Global. Setidaknya 3 eksekutif Huobi dibawa pergi oleh polisi Tiongkok untuk diselidiki, diantaranya adalah dari bagian tenaga kerja, R&D, dan keuangan. Ini baru rumor, teman-temannya, ini rumor yang beredar seperti itu. Nah, beberapa karyawan mengatakan mereka menerima pemberitahuan darurat dan meminta untuk meninggalkan negara itu secepat mungkin. Next, post tersebut juga direpost oleh Adam Cochran, seorang analis kripto populer pada media sosial X, maksudnya media sosial Twitter ya. Pada post lainnya, analis itu memiliki pandangan miring terhadap Huobi yang ia duga dengan mengalami insolvensi. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana ya beberapa poin dari pandangan Adam Cochran itu sendiri, bagaimana pandangannya tentang exchange Huobi ini. Next, perwakilan Huobi ya, ini salah satu perwakilan Huobi menyanggah ya, membantah postingan
postingan dari Adam Cochran tersebut. Nah, dengan akun Twitter dia ya, ID dia, teman-teman bisa lihat 33 Huobi dengan nama Sandi, menyatakan bahwa tidak ada dari karyawan Huobi yang sedang diselidiki oleh polisi, dan postingan yang dibuat oleh Adam hanya menciptakan lebih banyak ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan atau FAT ya, serta merupakan rumor palsu. Nah, ini yang dijawab oleh orang dalam Huobi itu sendiri. Tentunya si Adam Cochran ini tidak berbicara begitu saja ya, tidak berbicara senonoh, artinya tidak mengungkapkan tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan ya, karena dia mendapatkan di beberapa utas tentang kejadian antara Huobi, makanya kenapa dia ungkapkan hal tersebut. Namun Adam bersikeras bahwa sumber telah diverifikasi sebagai seorang eksekutif senior di Tron yang memiliki pengetahuan langsung tentang penyelidikan ini dan telah berada di Tron selama bertahun-tahun. Ternyata si Adam Cochran ini menumpukan sumber ini berdasarkan orang dalam dari Tron itu sendiri, yang dimana ya, sudah menjabat di Tron sudah beberapa tahun, artinya orang dalam, orang lama yang berada di Tron. Nah, kemudian rumor Huobi diduga menghadapi masalah likuiditas. Dugaan bahwa Accent Crypto Huobi sedang menghadapi masalah likuiditas atau insolvensi berawal dari post Adam Cochran berdasarkan hasil temuannya secara on-chain. Nah, di sini teman-teman sebentar saya akan tunjukkan poin-poin daripada temuan dari Adam Cochran ini. Belakangan ini terjadi penjualan besar-besaran USDT yang menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan exchange crypto Huobi. Penjualan tersebut diduga terkait dengan masalah yang terjadi pada Huobi, termasuk pemeriksaan pada eksekutif Huobi oleh otoritas Tiongkok dan aktivitas mencurigakan yang melibatkan personil Tron termaksud Justin Sun. Dari post Adam Cochran dapat ditarik 5 poin inti yang ingin disampaikan Adam. Nah, di sini ada 5 poin yang ingin disampaikan Adam, yang dimana Koinvestasi sudah merangkumkan buat teman-teman semua, yang kemudian saya sampaikan kembali kepada Anda. Mungkin di antara Anda di sini masih ada yang belum mengetahui berita ini, makanya penting untuk saya sampaikan sebagai penjagaan saja ya, menjaga-jaga teman-teman, jangan sampai benar-benar ini terjadi. Nah, makanya dengan beredarnya isu ini kalian bisa mengamankan dulu aset Anda, mungkin USDT teman-teman semua, karena saat ini yang dimana Adam Cochran ini menemukan masalah likuiditas USDT yang dimiliki oleh Huobi Global tersebut mengakibatkan ya ketakutan yang terjadi, sehingga Binance itu sendiri dikonfirmasi telah menarik sebagian besar USDT mereka dari Huobi Global ini, sehingga data dari DeFi lama menunjukkan bahwa penurunan kepemilikan USDT Huobi menurun secara drastis. Intinya seperti itu. Beberapa poin diantaranya. Nah, di sini penjualan setter oleh Binance dan masalah keuangan Huobi. Nah, di sini saya tidak membacakan intinya apa. Intinya bahwa untuk mempersingkat waktu ya, yang dimana saat ini Binance itu menarik kepemilikan USDT mereka dari Huobi Global, sehingga mengakibatkan, nah di sini kalian lihat kepemilikan USDT dari Huobi Global itu menurun berdasarkan data dari DeFi lama teman-teman. Kemudian poin kedua, keterkaitan dengan Tron dan peluncuran ST-USDT oleh Justin Sun. Nah, Justin Sun meluncurkan ST-USDT, token liquid staking mewakili USDT, diklaim didukung oleh obligasi pemerintah dengan penawaran yield 4,29%. Nah, yield ini apa? Nah, mungkin di antara Anda belum mengetahui ya, di sini saya sampaikan kembali, yield ini kurang lebih itu kegiatan yang memungkinkan pengguna untuk menabung aset kripto atau USDT Anda ya di sini ya, dalam kurung teman-teman, mereka, dan juga meminjamkannya kepada pengguna lain dalam rangka memperoleh imbal hasil berupa aset kripto. Intinya untuk mendapatkan imbal hasil ya. Jadi di sini ditawarkan sekitar 4,29%. Namun terdapat kecurigaan karena mayoritas token ini dipegang oleh Justin Sun atau Huobi secara langsung dengan distribusi yang sangat sedikit bagi holder lain. Selain itu, ketika USDT di stake menjadi ST-USDT, pengguna diarahkan ke alamat deposit Huobi yang menimbulkan keraguan tentang legitimasi aset tersebut. Nah, temuan lain ya, yang dimana ketika teman-teman ingin men-stake USDT Anda ya, mengirimnya ke ST-USDT, maka Anda itu diarahkan untuk mengirim token Anda ke dompet Huobi itu sendiri. Nah, ini temuan Adam berikutnya teman-teman semua. Poin inti dari berita ini. Nah, poin ketiga. Nah, di sini kita lihat dana pengguna yang tidak jelas dan keterlibatan dalam DeFi.
Investigasi lebih lanjut mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam kepemilikan aset Huobi, aset USDT pengguna dalam Proof of Reserve Huobi yakni. Jadi berdasarkan Proof of Reserve yang mereka sampaikan itu sekitar kepemilikan USDT-nya itu 631 juta USD ya, sekitaran situ ya, 631 juta USDT ini dalam USDT ya. Tetapi bukti secara on-chain, nah ini benar-benar ini benar-benar berdasarkan data yang diambil oleh Adam ya. Secara on-chain itu menunjukkan hanya sekitar 90 juta USD yang dipegang oleh Huobi. Sisa dana tersebut tampaknya digunakan oleh Justin Sun dalam aplikasi DeFi. Selain itu, aset ETH pengguna atau Ethereum pengguna juga tidak sesuai. Justin Sun diduga mengubahnya menjadi ETH. Nah, seperti itu sehingga mengakibatkan ketakutan di ruang kripto, sehingga Adam ini salah satu analis kripto mengungkapkan hal tersebut. Nah, poin berikutnya, pandangan Adam terhadap aksi Binance. Penjualan USDT oleh Binance tampaknya dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, menurut Adam ada dua faktor yang mengakibatkan Binance ini menarik kepemilikan USDT mereka dari Huobi. Nah, yang pertama, Binance mungkin ingin melemahkan posisi USDT untuk mempromosikan stablecoin baru yaitu FDUSD. Kedua, mereka mungkin khawatir tentang ketidakcukupan keuangan Huobi dan takut bahwa pengguna akan menjual USDT secara besar-besaran jika pengguna akhirnya mengetahui situasi tersebut. Nah, yang dimana alasan lain ya, ini pandangan dari Adam bahwa jangan sampai ya terjadi ketakutan secara besar-besaran di Huobi global sehingga berbondong-bondong orang menarik USDT mereka. Di sini Binance itu sendiri mengantisipasi sehingga terlebih dahulu untuk menarik USDT mereka. Nah, poin berikutnya permasalahan keuangan Huobi. Nah, Adam menduga bahwa Huobi digunakan sebagai celengan pribadi Justin Sun dengan menggunakan deposit pengguna untuk keuntungan melalui aktivitas pada DeFi. Hal ini menyebabkan Huobi memiliki kewajiban yang signifikan yang mungkin sulit dipenuhi terutama jika penarikan besar-besaran terjadi. Selain dari investigasi yang dilakukan Adam, nyatanya secara total nilai aset yang ada pada Huobi juga mengalami penurunan ya, terhitung dalam 1 bulan terakhir. Nilai aset Huobi mengalami penurunan sekitar 575 juta USD dari ya 3,092 miliar US ke 2,517 miliar US dollar. Ini data dari DeFi lama. Rumor tentang insolvensi ini dibantah oleh pihak Huobi. Namun Adam tetap kukuh dengan pendapat dan data yang ia kumpulkan dan mengatakan, apakah kalian berharap Justin Sun mengatakan mereka benar-benar insolvent? Orang bisa berbohong, tapi blockchain tidak. Nah, itu yang diungkapkan oleh Adam Cochran ini, teman-teman. So, bagaimana pandangan Anda tentang temuan ini? Coba tulis di kolom komentar. Ini bukan berita untuk menakut-nakuti Anda ya. Ini berdasarkan data yang kami temukan, penting untuk saya sampaikan kepada Anda sebagai penjagaan untuk diri Anda. Jangan sampai benar-benar terjadi. Untuk saat ini memang sangat disarankan untuk Anda semua ya, mengamankan dulu kalau bisa ya. Tapi itu pilihan Anda. Kalau mau mengamankan silakan, mau mengamankan USDT Anda mungkin dari Huobi, kemana intinya terserah Anda, teman-teman semua. Nah, mungkin sudah cukup lama waktu kali ini, mungkin cukup sekian dulu teman-teman ya. Nanti kita bertemu lagi di video besar berikutnya. Mungkin cukup sekian dulu dengan Sofyan di sini. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you tomorrow my friend. Bye bye.